yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu Advent yang kedua ini, kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Filipi, pasal pertama ayat ketiga sampai dengan ke-11. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal pertama ayat ketiga sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan kami bacakan bagi kita secara keseluruhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepada aku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, ada seorang anak kecil jatuh dari tangga. Lengan kanannya patah, lalu dia berkata demikian kepada ayahnya, "Ayah, aku tidak dapat menulis, tidak dapat bersepeda dan main basket." Kata ayahnya menjawab, "Coba sebutkan 3 hal yang masih dapat kau lakukan." Anak itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku dapat membaca, dapat nonton televisi, dan dapat berdoa." Tiba-tiba raut wajahnya berubah menjadi gembira. Lalu berkata kepada ayahnya kembali, "Ayah, bolehkah aku menyebut beberapa lagi?" Ia bertanya. "Tentu," jawab ayahnya. Sang ayah senang berhasil menyadarkan anaknya bahwa masih banyak hal dapat ia lakukan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, itulah yang terjadi dalam diri Rasul Paulus. Seperti anak-anak ini, dia berkata, masih banyak yang dapat kulakukan walaupun aku ada di dalam penjara. Karena surat Filipi ini ditulis ketika Paulus ada di dalam penjara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, tema kita ingin mengajak kita memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Ada banyak pilihan-pilihan yang dapat kita ambil. Bukan hanya sekedar kecewa, bukan hanya sekedar sedih, khawatir dan lain sebagainya. Hidup tidak lepas dari aktivitas memilih. Aktivitas memilih yang kita lakukan tiap harinya, tiap jam, tiap menit hingga detik.
Entah dari memilih minuman mana yang akan kubeli di toko, entah menentukan pasangan hidup sebagaimana doa syafaat tadi, ataupun memilih untuk tidak memilih. Nyatanya, tiap pilihan tersebut memiliki arti masing-masing. Dan dari tiap pilihan tersebut membawa kita ke salah satu jalan dari difraksi kisah hidup kita yang tak terbatas. Mahatma Gandhi, tokoh spiritual ternama dari India, mengungkapkan demikian. Berhati-hati dalam berpikir. Karena apa yang kita pikirkan menjadi perkataan, perkataan menjadi perbuatan, perbuatan menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi nilai hidup dan nilai tersebut menjadi takdir. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena pikiran-pikiran itu akan membentuk perkataan-perkataan menjadi perbuatan, perbuatan menjadi kebiasaan hidup. Itu sebabnya juga Paulus di dalam doanya kepada jemaat Filipi ini berbicara tentang bagaimana memilih. Tepatnya dari mulai ayat 9 kita akan baca kembali. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi sebelum kita memilih, ada sebuah proses dalam ayat ke-9. Apa prosesnya? Kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Bagaimana kasih kita akan semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian? Ini ada hubungannya relasi kita dengan Tuhan. Apakah relasi kita semakin hari, semakin tahun, semakin bertambah dekat dengan Tuhan? Atau semakin renggang dan semakin jauh? Dalam sebuah ilustrasi tentang pernikahan ada sebuah segitiga. Suami, istri, dan Allah di puncak. Bertambah tahun apakah suami dan istri ini akan semakin renggang karena tidak ada persekutuan dengan Allah, atau semakin hari memuncak, lihat segitiga ke atas semakin sempit, semakin dekat, atau semakin jauh. Itu berhubungan dengan relasi kita dengan Allah. Apakah relasi kita semakin intim, semakin dekat? Ini menjadi persoalan. Dan ini yang akan diajak oleh Kristus melalui Paulus hari ini. Sehingga kita mampu dan dimampukan nanti pada suatu titik, suatu waktu memilih apa yang menjadi pikiran-pikiran Kristus. Jika dengan pilihan-pilihan itu dikatakan di dalam ayat 10, supaya kamu suci dan tak bercacat. Karena pilihan yang kita ambil, pilihan yang kita pilih adalah pilihan yang menyenangkan hati Tuhan. Sejak berjumpa secara pribadi dengan Yesus, hidup atau fokus hidup Paulus berubah. Tidak lagi suka menganiaya jemaat, tetapi apa yang dia sukai? Memberitakan Injil. Itu dapat kita baca tadi dari ayat 3 dan seterusnya. Maka nanti kalau kita baca seterusnya dari ayat 12, bagaimana kesaksian Paulus dalam penjara katanya. Karena kesaksian Injil, pemberitaan Injil lah dia dipenjarakan. Jadi ketika dia berjumpa dengan Yesus, fokus hidupnya tidak lagi menganiaya. Fokus hidupnya tidak lagi hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat. Mari kita renungkan poin ini yang pertama. Apakah kita semakin memikirkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita? Atau semakin memikirkan hal-hal yang jahat? Maka pertanyaan perenungannya, benarkah kita bertemu dengan Kristus?
Benarkah kita menjadi pengikut Kristus? Karena itu, mari kita terus bergerak memikirkan hal-hal yang baik. Sesudah menyampaikan pesan pembukaan dan doa berkat dalam ayat ketiga tadi, Rasul Paulus melanjutkan dengan ucapan syukur atas orang-orang kudus di Filipi. Ia memberitahukan kepada mereka hal-hal yang membuat dia menaikkan syukur kepada Allah atas mereka. Jelas sekali dilihat di sana atau dijelaskan di sana dari ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang, komitmen mereka tetap. Itu artinya. Mulai dari hari pertama aku mengenal Kristus. Mulai dari hari pertama aku mendengar berita tentang Kristus. Sampai akhirnya mereka tetap setia. Apakah tindakan-tindakan kita, apakah perbuatan-perbuatan kita menjadi sukacita bagi orang lain? Apakah tindakan-tindakan kita dan perbuatan-perbuatan kita menjadi ucapan syukur bagi orang lain? Atau justru menjadi batu sandungan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, yang kedua, Rasul Paulus mengingat mereka dengan sukacita. Di kota Filipi ia telah dianiaya. Di kota Filipi, di sanalah ia dicambuk dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan tidak banyak hasil buah pekerjaan yang dapat ia lihat pada saat itu. Namun sekarang ia mengenang kota Filipi itu dengan sukacita. Ia memandang penderitaannya karena Kristus sebagai kebanggaannya, karena Kristus sebagai penghiburannya, karena Kristus mahkotanya. Dan sangat senang setiap kali nama tempat ia menderita itu disebut-sebut. Ia sama sekali tidak merasa malu atas semua itu, atau merasa enggan untuk mendengar kembali suasana penderitaannya sehingga ia dapat mengenangnya dengan penuh sukacita. Selalu berpikiran positif. Kalaupun di tempat itu dia menderita, kalaupun di tempat itu dia tidak sukses dalam pelayanan dan lain sebagainya, dia tetap bersyukur, bersukacita, berpikiran positif. Demikian juga kita diajak. Mungkin di tempat kita tinggal kita tidak dapat diterima dengan baik sebagai orang-orang percaya, bahkan bantuan yang bersifat, tapi selalu bersyukurlah, bersukacitalah dalam segala situasi dan kondisi. Itu Filipi 4 ayat 4 nanti kita baca. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itu karakter orang percaya yang semakin kenal, semakin dekat dengan Kristus Sang Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang ketiga, Rasul Paulus mengingat mereka di dalam doa. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, kenangan terbaik akan sahabat-sahabat Allah dengan mengingat mereka di hadapan takhta kasih karunia. Seberapa sering kita mengingat sahabat-sahabat kita. Bahkan seberapa sering kita mengingat musuh-musuh kita sekalipun di dalam doa. Mendoakan. Ya kan? Kan kita diajar juga itu, doakanlah musuhmu katanya. Ini ingin mengalihkan fokus hidup kita. Jangan membenci, jangan memusuhi, tetapi mencintai dan mengasihi. Yang keempat, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah setiap kali ia mengingat mereka dengan sukacita. Perhatikan baik-baik, ucapan syukur harus menjadi bagian dari setiap doa kita. Mengucap syukur, dan hal apapun yang membuat kita bersukacita, kita harus mengucap syukur atasnya. Begitu ada yang membuat hati kita terhibur, Allah harus memperoleh kemuliaan karena itu. Paulus mengucap syukur kepada Allah dan juga mengajukan permohonan dengan sukacita. Sebagaimana sukacita yang kudus menjadi inti dan jiwa dari pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, orang Kristen yang semakin dewasa, orang Kristen yang semakin dewasa, semakin bertumbuh dalam iman, kepercayaannya akan dapat semakin memilih apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Itu jauh-jauh hari dalam surat Paulus ke jemaat Roma, pasal 12 ayat kedua tentang pertumbuhan kedewasaan iman dikatakan di sana. Mari kita ulangi membaca Roma 12 ayat kedua itu. Demikian firman-Nya. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita membaca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi tidak hanya sekedar dapat membedakan, tapi dapat memilih apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, orang percaya yang semakin dewasa dalam iman akan tidak pernah berpikiran negatif sekali lagi. Orang percaya yang semakin dewasa dalam iman akan tidak pernah berpikiran negatif, tetapi selalu berpikiran positif dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Itu sebabnya tadi khotbah ini dibuka dengan cerita anak yang jatuh itu. Dia tidak mau melihat bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain yang dapat dia lakukan sebenarnya dalam sakitnya itu. Kan kadang-kadang kita selalu mengeluh kan, sakit, nggak bisa apa-apa aku Pak. Tolonglah ini, tolonglah itu. Padahal ada yang bisa dikerjakannya dalam sakitnya itu, dalam penderitaannya itu. Ini yang mau kita belajar untuk semakin lebih berpikiran positif. Pengalaman hidup yang berpikir positif itulah yang digambarkan oleh Paulus. Kemudian dalam surat 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Berpikiran positif Paulus di sana. Sehingga dia dapat berkata demikian, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Itulah faktor kedekatan. Dia semakin mengerti, tanpa Yesus aku tidak berarti. Tanpa Yesus aku tidak kuat. Tanpa Yesus aku tidak mampu. Ini yang ingin diajak kepada kita. Supaya nanti ketika kita memilih untuk memikirkan dan melakukan yang baik di sepanjang kehidupan kita itu, kita dimampukan. Amin. Jadi akhirnya, saudara-saudara, Paulus menulis ini dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Mengulangi apa yang dikatakan dalam Filipi 1 ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Mahatma Gandhi tadi menekankan, dimulai dari pikiranmu. Jangan si Victor, pikiran kotor, kan begitu. Tapi mau memikirkan pikiran-pikiran yang jernih. Dan apa yang telah kamu pelajari katanya, dari pelajaran-pelajaran. Dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka kemudian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu yang dikatakan tadi dalam ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah.
Yesus Kristus yang hidup di dalamku, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalam hidupku, kata Paulus. Mari kita terus memilih. Dalam minggu Advent yang kedua ini kita diingatkan agar terus bertumbuh semakin dewasa. Sehingga kita dapat memilih apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu juga sekali lagi terus ingin diajak kita semuanya. Bapak Ibu boleh memilih apakah di sepanjang tahun ini setiap minggu datang ke gereja tanpa alasan, ada alasan-alasan yang lain. Atau kita tidak datang ke gereja dengan alasan-alasan yang lain. Itu hak kita. Tapi firman Tuhan hari ini di minggu Advent yang kedua mengingatkan kita bahwa semuanya akan berakhir. Tadi malam kami mendengarkan berita yang sangat mengejutkan dari seorang penatua di GKPI Bekasi. Beliau sebagai penatua sedang merencanakan akan menikahkan anak perempuannya yang kedua. Penatua ini adalah mantan guru jemaat kita 2 periode di Bekasi. Penatua Mauliate Pakpahan. Sudah beberapa lama ini sudah cuci darah. Dan tadi malam jam 8 meninggal dunia. Dalam waktu-waktu tanggal 17 nanti bulan Desember ini akan martupol borunya dan akan menikah di Januari. Waktunya berakhir. Merencanakan yang baik, waktunya juga bisa berakhir. Apalagi merencanakan yang tidak baik. Advent yang kedua ini mau mempersiapkan kita. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16 kami harus membacanya kembali bagi kita. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Waktu anak-anak aku berpikir seperti anak-anak, kata Paulus. Tapi setelah dewasa aku tidak mungkin lagi berpikir seperti anak-anak. Itulah juga perjalanan kita sebagai manusia orang percaya. Dari manusia lama ke manusia yang baru. Sempurna pada waktunya ketika Kristus datang kedua kali. Saat ini kita mungkin ditempatkan dalam situasi di mana ruang gerak kita terbatas karena COVID-19. Ruang gerak kita terbatas mungkin karena sakit penyakit kita tidak bisa pergi kemana-mana. Mungkin kita mengalami cedera atau menderita sakit. Hal-hal yang sebelumnya mudah dilakukan, sekarang tidak dapat lagi kita lakukan. Tidak perlu merasa tawar hati atau sedih. Karena sesungguhnya masih banyak hal dapat kita lakukan. Seperti gembiranya, sukacitanya anak yang jatuh tadi. Ayah, boleh aku menyebut beberapa lagi? Tentu. Kita mampu dan kita bisa menyebutkan banyak hal lagi. Tuhan, seandainya aku masih diberi waktu dan kesempatan hidup, besok, lusa, sebulan lagi, aku mau melakukan ini Tuhan. Karena aku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ini aku tahu akan memuliakan dirimu.
Jangan tunda. Don't wait tomorrow. What can you do today? Jangan tunda. Ya. Mari kita lakukan bersama-sama hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak dan keinginan Kristus. Karena sesungguhnya masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena itu menutup Minggu Advent yang kedua ini, sebagaimana Paulus berdoa, mari kita berdoa. Mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat, meminta pengajaran. Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang menyenangkan yang dapat kita lakukan. Mintalah, maka engkau akan diberi. Matius 7 ayat ke-7, mintalah, ketoklah, carilah, karena Dia akan memberinya. Dan ini perlu kesungguh-sungguhan agar kita merayakan Advent yang kedua ini sungguh semakin dewasa dalam iman percaya kepada Tuhan. Selamat merayakan Advent yang kedua, dan kita memilih untuk hal-hal yang baik menjelang hari Kristus datang dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di Advent yang kedua ini kami diingatkan kembali bahwa hidup kami sebagai orang percaya untuk semakin dewasa di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami semakin dekat dan semakin intim dengan Tuhan dalam pergaulan-pergaulan hidup kami, dalam pekerjaan-pekerjaan kami sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dunia di sekeliling kami. Sehingga kami terus dimampukan untuk memilih apa yang baik, supaya kami suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus datang dalam diri kami masing-masing, dan datang untuk kedua kalinya mengadili manusia dan dunia ini. Perkenankanlah waktu-Mu ada dalam kehidupan kami, untuk kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Berkati seluruh rencana-rencana kehidupan dari warga-warga jemaat-Mu, terkhususnya rencana kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan ini. Biarlah apa yang kami pikirkan semakin dekat dengan pikiran-pikiran Kristus, dan kami boleh melakukannya untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan PKJ nomor 147 ayat 1 dan 3.